Semper Rabit Remedium, hukum selalu memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian. Sebelum memulai argumentasi mengenai mosi kali ini, yaitu urgensi sertifikasi halal, maka izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Ayu Lestari selaku pembicara pertama, dan di samping kiri saya atas nama Hasmiati selaku pembicara kedua, dan di samping kanan saya atas nama Asyari Rashid selaku pembicara ketiga. Berdirinya kami di sini selaku standing pro yang akan menegaskan mengenai kesetujuan kami terhadap mosi kali ini dan akan mendudukan fakta dari sudut pandang historis, yuridis, empiris, dan filosofi. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian. Sejarah sertifikasi halal di Indonesia bermula dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Insinyur Tri Susanto, dosen Universitas Sriwijaya, Malang, Jawa Timur, sekitar tahun 1987. Telah sama-sama kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang mayoritas pemeluk agama Islam. Maka dari itu, prioritas mengenai mengonsumsi produk halal serta keamanan dari produk merupakan landasan utamanya. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian, sertifikasi halal tentunya merupakan rujukan pertama secara yuridis normatif ada pada Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kebebasan agama untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa tendensi. Harus digarisbawahi bahwasanya pada konteks dari kata sertifikasi halal tersebut ada beberapa lembaga yang terkait, diantaranya pertama Majelis Ulama Indonesia, yang kedua lembaga pemeriksa halal, dan ketiga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian, maka dari itu kami dari Standing Pro mempunyai 3 argumentasi pokok. Pertama, dalam ranah yuridis, yaitu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu tentang Cipta Kerja, di mana mewajibkan pelaku usaha mikro untuk mempunyai sertifikasi halal bagi produk yang diolahnya. Yang dua, yaitu kelebihan dari sertifikasi halal yang memberikan jaminan terhadap produk yang diolahnya serta sebagai salah satu cara saing dalam kompetitor. Dan yang ketiga, dalam ranah empiris. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang mayoritas pemeluk agama Islam, maka dari itu kaidah halal dan haramnya yang harus diutamakan. Terima kasih. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta kawan berpikir pemerhati hukum yang kami banggakan, saya akan melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama selaku standing pro pada hari ini terhadap mosi perdebatan urgensi sertifikasi halal. Dewan juri yang kami hormati, sesuai dengan salah satu adagium hukum yang berbunyi "Draw it down, please quit as demanded", bahwasanya hukum memberikan tidak lebih dari apa yang dibutuhkan. Dewan juri yang kami hormati, mosi adagium tersebut sejalan dengan mosi perdebatan pada hari ini terkait dengan urgensi sertifikasi halal, terkait bahwasanya negara menjamin kebebasan untuk penduduk-penduduknya memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Jaminan beragama merupakan kebebasan individu ataupun penduduk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut tuntunan syariat atau tuntunan agama. Bagi umat muslim, jaminan produk halal merupakan salah satu hal yang berupa kewajiban bernilai ibadah, sehingga pemerintah dalam hal ini wajib untuk memberikan jaminan produk halal terhadap umat muslim, melihat bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang ada di dunia. Maka hal itu, ketika pemerintah memberikan jaminan produk halal, maka menimbulkan ketentraman hati, ketentraman jiwa bagi orang-orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk tersebut. Jika kita kaji dari segi religius demografis, dikutip dari data Indonesia.id, menurut laporan dari The Real Islamic Studies Center atau RISSC, bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Hal tersebut mengutip dari data Indonesia.id, bahwasanya negara Indonesia memiliki umat muslim
sebanyak 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,7% penduduk dalam negeri. Jika dibandingkan secara global, maka Indonesia berada pada persentase 12,80% dari mayoritas muslim yang ada di dunia sebanyak 1,93 miliar jiwa. Dalam hal ini, data yang saya sebutkan memberikan gambaran terhadap kita bahwasanya dari tahun ke tahun akan terus meningkat permintaan terhadap produk-produk halal, baik dari segi olahan pangan, pertanian, perindustrian, kosmetik, obat-obatan, farmasi, fashion, ataupun produk-produk tambah lainnya. Yang jadi kami hormati bahwasanya Indonesia telah memberikan perhatian yang besar terhadap adanya jaminan sertifikasi halal. Hal tersebut kita lihat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tentang jaminan produk halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 dan juga Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana terdapat pasal-pasal yang diubah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini yang menyisipkan pasal mengenai kewajiban bagi pelaku usaha mikro ataupun kecil agar memiliki sertifikat halal. Yang kami hormati, Salman Lutfi yang merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwasanya sertifikasi halal sangatlah urgen atau sangatlah penting bagi Indonesia demi melaksanakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdapat dalam pasal 3 untuk memberikan keamanan, kenyamanan, ketersediaan, kepastian produk bagi umat muslim. Menurut dari Sabta Nirwanda yang merupakan Ketua Halal Lifestyle Center Indonesia menyatakan bahwasanya sertifikasi halal sudah tentu menjamin bahwa produk tersebut berkualitas. Demikian argumentasi saya dan terima kasih. Salus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ialah hukum tertinggi pada suatu negara. Dewan juri yang saya hormati serta pemerhati hukum sekalian, perkenalkan saya selaku pembicara ketiga yang akan memberikan konklusi mengenai argumentasi urgensi sertifikasi halal pada perdebatan kita pada hari ini. Maka dari itu, sejalan dengan argumentasi pada pembicara pertama dan juga pembicara kedua, di mana dijelaskan bahwasanya di Indonesia terdapat lebih dari 87% penduduknya ialah beragama Islam. Jadi tidak dapat dikatakan bahwasanya negara kita Indonesia ini mayoritas penduduk Islam, dan di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Maka dari itu, hadirnya sertifikasi halal ialah sejalan dengan undang-undang tersebut, di mana agama Islam ini sangat ketat dalam penggunaan atau mengkonsumsi suatu produk karena harus memperhatikan halal atau tidaknya suatu produk tersebut. Maka dari itu diperlukan adanya sertifikasi halal untuk memberikan label bahwa produk tersebut ialah halal ataupun tidak halal. Maka dari itu ini sejalan dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Maka dari itu kami dari Standing Pro kembali lagi menyatakan bahwa kami setuju dengan sertifikasi halal tersebut. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa produk yang mendapatkan sertifikasi halal ialah produk yang berkualitas dan bermutu. Kemudian jika dilihat dari aspek bisnisnya, maka produk-produk yang memiliki sertifikasi halal ini ialah produk-produk yang dapat berdaya saing lebih dibandingkan produk-produk yang lainnya. Kenapa demikian? Karena jelas sudah bahwa produk tersebut ialah produk yang telah mengalami uji coba dan uji dari MUI, di mana memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan produk-produk yang lainnya. Maka dari itu kembali lagi kami dari Standing Pro akan mendudukan bahwasanya kami sangat setuju dengan mosi kita, yaitu urgensi sertifikasi halal. Maka dari itu mari kita galakkan sertifikasi halal di negara kita ini, karena di negara tetangga kita ketika kita komparasikan dengan negara Thailand, di mana negara Thailand ini adalah negara yang minoritas Islam namun menggunakan sertifikasi halal, adalah suatu tamparan besar bagi negara kita, yang negara kita ini merupakan negara mayoritas Islam. Maka dari itu kembali akan katakan bahwa setuju dengan sertifikasi halal tersebut. Maka dari itu sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.